Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang insyaallah penuh berkah ini, malam penuh rahmat di eh, Kamis malam atau malam Jumat insyaallah eh, banyak malaikat ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kajian kita, mengantarkan amal soleh kita dan sekaligus mendoakan kita semua eh, agar kita mendapatkan eh, ganjaran ya, karena amal soleh ya, yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, di malam hari ini saya mohon maaf belum menyiapkan secara khusus PowerPoint-nya, tapi insya Allah kita akan detailkan saja apa yang sudah kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, terakhir kita sudah membahas di dalam kajian kitab ini di bab tentang industri, hukum-hukum tentang industri. Ya. Kita sudah membahas juga satu kaidah fikih yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, Syekh Abdurrahman Al-Maliki, dan kaidah ini tidak hanya terdapat di dalam kitab ini, juga bisa kita temukan di dalam kitab Nizamul Iqtisad fil Islam. Ya. Ini satu kaidah penting ya, terkait dengan topik yang kita bicarakan tentang bagaimana Islam mengatur tentang industri yang ada di dalam kepemilikan umum. Ya. Kaidah itu berbunyi as-sina'atu ta'khudhu hukma ma tantijahu, bahwa industri atau status hukum industri itu ditentukan oleh apa yang dihasilkan oleh industri itu. Ya. Terkait dengan hasil apakah dia haram atau tidak, maka status industri itu mengikuti hukum benda yang diproduksi. Kalau benda yang diproduksi itu adalah haram, maka tentu industri itu menjadi industri yang haram. Ya, apapun alasannya dan siapa yang melakukannya. Sebaliknya, kalau industri itu halal, maka tentu industri itu menjadi sesuatu yang halal. Nah, ini menarik sekali, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa hukum Islam atau hukum syariah itu tidak hanya menghukumi individu-individu atau mukallaf saja, tetapi juga menghukumi institusi atau lembaga-lembaga yang di dalamnya ada individu-individu itu. Jadi tidak ada pembedaan di dalam Islam yang terkait dengan status katakan industri itu haram. Apakah boleh, misalnya pertanyaannya, industri yang haram itu kemudian dilakukan oleh negara. Kita tahu misalnya di dalam konteks kekinian di negara-negara liberal atau negara-negara sekuler, ya termasuk di dalamnya adalah Indonesia, kita temukan bahwa industri-industri yang haram itu masih diperbolehkan, ya, masih bisa diproduksi. Kita tahu bahkan pemerintah daerah DKI Jakarta itu memiliki industri pabrik bir kan itu. Ya. Ini tentu ironi ya di tengah-tengah kita pada saat kita berada di dalam situasi negara atau masyarakat yang mayoritas adalah kaum muslimin, tapi kita masih mendapatkan industri-industri itu bergerak di sektor-sektor yang diharamkan. Ya. Tentu masih banyak yang lain. Ya, misalnya industri pengolahan daging babi atau industri yang menggunakan barang-barang haram, misalnya tadi Homer atau apa eh, apa produk-produk yang di dalamnya ada barang-barang haram dan sebagainya, itu masih ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal kedua yang menarik dalam diskusi kita itu adalah terkait dengan kepemilikan umum. Jadi kaidah fikih ini juga bisa diterapkan terkait dengan bagaimana status industri, kepemilikannya itu milik siapa. Ya. Maka berdasarkan kaidah ini, kita bisa mendapatkan gambaran pemahaman bahwa industri itu bisa dibagi menjadi tiga dari sini kepemilikan. Ya.
Ada industri yang bisa dimiliki individu. Ya, itu kalau barang-barang yang diproduksi adalah barang-barang milik pribadi, milik individu. Ada pula industri milik umum kalau barang yang diproduksi adalah barang-barang yang menjadi milik umum. Dan yang ketiga ada industri milik negara. Ya, Islam mengakui negara boleh memiliki industri atau boleh memiliki BUMN, badan usaha milik negara. Ya, namun eh, apa namanya bagaimana cara menjalankan ya industri itu ternyata hukumnya berbeda-beda. Ya. Eh, Kalau kita bicara industri milik pribadi, itu secara umum ya berlaku hukum-hukum tentang hukum syarak yang diterapkan pada pribadi ya. Berlaku tadi itu. Kalau barangnya haram, maka haram hukumnya bagi individu seorang muslim untuk memiliki industri apapun alasannya tadi yang saya sebut. Ya, apakah alasannya bagaimana kalau industri itu dijual untuk non-muslim saja? Haram hukumnya. Ya, boleh nggak memiliki peternakan babi tapi eh, apa babinya itu dijual kepada non-muslim saja, haram hukumnya. Kalau itu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan bagaimana hukum tentang pengelolaan perindustrian yang terkait dengan kepemilikan umum. Ya. Tadi saya sampaikan bahasan ini menarik. Kenapa? Karena ternyata kajian-kajian ekonomi, khususnya kajian ekonomi politik atau politik ekonomi sekarang banyak juga yang membahas tentang polemik yang muncul di dalam pengelolaan kepemilikan umum di sini. Ya, kita tahu eh, memang hanya Islam saja yang kalau kita perhatikan yang bisa mendudukkan kepemilikan umum itu dengan sebaik-baiknya. Beda dengan sosialis maupun kapitalis. Ya, kita tahu kalau sosialis dia bertentangan secara diametral 180 derajat dengan kapitalis. Ya, kalau sosialis mengatakan tidak ada kepemilikan individu. Ya, private property itu nggak ada. Ya, semua harus diambil alih menjadi kepemilikan umum atau kalau nggak menjadi kepemilikan negara. Ya, jadi tanah, ya, faktor-faktor produksi, pabrik, peralatan industri, ya, dan lain sebagainya dalam pandangan sosialis itu harus dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, tidak boleh dimiliki oleh individu. Ini berbeda dengan kapitalis, gitu. Ya, kalau di dalam kapitalis itu eh, seluruh kepemilikan itu diserahkan kepada private ya kepada individu. Nah, namun ternyata kapitalis ini menghadapi sebuah persoalan yang di dalam teori-teori mereka disebut dengan tragedy of the common. Ya, barangkali pernah mendengar terkait dengan benda-benda ya yang itu eh, dia menjadi fasilitas umum atau menjadi ranah umum gitu. Ini menjadi tragedi. Kenapa menjadi tragedi? Karena ya eh, akhirnya tidak ada yang mengelola ya karena masing-masing itu hanya berorientasi kepada pribadi misalnya ya di dalam kapitalisme ya hutan itu boleh dimiliki oleh individu ya apa akibatnya ketika hutan dimiliki individu dia dibabat habis ya apa akibatnya kepentingan-kepentingan umum ya ini yang disebut dengan common di situ itu tidak bisa ditunaikan atau tidak bisa diberikan. Hutan gundul, kalau hutan gundul itu menyebabkan bencana banjir, ya kan? Kemudian menyebabkan hawa panas. Kalau tadi Ustadz Azhar mengatakan ini sekarang panas nih, ya ini salah satu kan perubahan iklim pengelolaan sumber daya alam yang harusnya dimiliki oleh umum lalu diserahkan kepada swasta dan swastanya memikirkan keuntungan pribadi. Akibatnya apa? Habis dibabat dan tidak ada mekanisme untuk mengembalikan status dari hutan itu menjadi hutan kembali. Nah, ini menjadi problem. Alhamdulillah kita berada di dalam diri seorang muslim dan kita mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan syariat itu kalau kita kaji insya Allah itu adalah aturan-aturan yang sangat
memuaskan akal kita dan menenteramkan jiwa-jiwa kita gitu ketika kita merasa gundah gulana berhadapan dengan problem kepemilikan umum ini. Nah, baik, bagaimana Islam itu mendudukkan industri ya di dalam kitab ini ya. Syekh Abdurrahman Al-Maliki mengatakan bahwa syariat Islam ya itu telah memberikan batas-batas yang sangat jelas terkait dengan benda-benda yang menjadi kepemilikan umum. Ya. Jadi clear beda dengan sosialis atau dengan kapitalis. Ya, sosialis itu semua menjadi milik negara, sementara kapitalis semua diserahkan kepada swasta atau kepada private. Sementara Islam mendudukan dengan jelas. Kita sudah membahas di dalam kajian kita 2 minggu yang lalu bahwa ada 3 jenis kepemilikan barang, ya, yang itu menjadi milik umum. Yang pertama adalah fasilitas umum, ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa baca secara langsung di kitab ini, Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muslah atau di Nizam Iqtisad fil Islam, ya. Atau mungkin juga bisa dibaca di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Di situ dijelaskan apa eh, 3 jenis kepemilikan itu. Jadi yang pertama adalah fasilitas umum. Ya. Fasilitas umum di sini terkait dengan air, ya, padang rumput, ya, api dan sebagainya. Al muslimuna syurakaun fisalasin. Itu kata hadis begitu. Bahwa kaum muslimin itu berserikat di dalam 3 hal. Alma, wal kala, wan nar. Air, padang rumput, dan api. Kemudian yang kedua adalah barang-barang tambang yang tidak terbatas. Artinya barang-barang tambang itu berada dalam jumlah yang melimpah. Kita tahu memang tidak ada barang tambang yang terbatas, yang tidak terbatas. Tetapi ada barang tambang yang dia melimpah. Nah, melimpah itu kalau dieksploitasi tidak hanya bisa digunakan untuk satu atau 2 orang saja, bahkan bisa digunakan untuk seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya itu dimiliki umum. Ya, ada jalan-jalan umum, ya, kemudian laut, sungai dan sebagainya. Ini adalah 3 jenis yang eh, syariah ya itu secara tegas mengatakan itu sebagai kepemilikan umum. Yang maknanya adalah ketika itu menjadi kepemilikan umum, tidak boleh individu menguasai yang menyebabkan yang lain itu tidak mampu untuk memanfaatkan itu. Ya. Nah, apa yang menarik dalam bahasan kita tentang industri milik umum itu? Pertanyaan dasarnya begini adalah, yakni bagaimana status atau bolehkah seorang individu-individu private swasta itu memiliki industri yang bergerak di dalam atau yang terkait dengan kepemilikan umum itu. Ini pertanyaan dasarnya di situ. Boleh nggak seseorang memiliki jalan umum, ya, lalu dia bisniskan, lalu yang lewat harus bayar, yang sekarang kita sebut dengan jalan tol, gitu ya, boleh atau tidak? Misalnya terkait dengan air juga, pertanyaannya boleh nggak kita memiliki perusahaan air minum, ya? Boleh nggak kita memiliki sumur? Lalu sumur itu kita timba atau kita sedot menggunakan pompa air, lalu kita alirkan ke tetangga-tetangga kita, lalu berbayar. Ya, pertanyaan begitu, sederhananya begitu. Ini kalau kita bicara tentang hukum industri ini tentu tidak melulu bicara tentang apa namanya dalam konteks negara. Dalam konteks pribadi pun ini seringkali menjadi bahan diskusi kita tadi ya. Atau misalnya eh, terkait dengan udara misalnya, boleh nggak kita memiliki industri penyulingan oksigen, lalu oksigen itu dijual kepada orang-orang sakit, ya. Sebaliknya juga sama, boleh nggak kita beli oksigen, ya, dari orang yang menjual oksigen. Nah, masih banyak lagi nanti pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya kita harus bisa clear menjawab terkait dengan bagaimana status hukum dari industri-industri yang bergerak di bidang kepemilikan umum. Ya. Baik, kita mulai yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terkait dengan
kepemilikan umum yang pertama, yaitu barang tambang. Ini sering menjadi wacana kita, diskusi kita. Ya. Eh, Sebut saja kita bertanya, di dalam Islam, kalau andai khilafah nanti itu tegak, ya, khalifah itu sudah dibaiat atau berdiri daulah Islam, bagaimana status dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada sekarang ini? Ya, ada Chevron, ada Freeport, ada British Petroleum misalnya, ya, mungkin Petronas, ya, macam-macam di situ yang bergerak di barang-barang tambang. Ya. Bagaimana statusnya? Atau barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh nggak kalau saya ingin berbisnis batu bara, ya, kecil-kecilan aja lah, gitu. Ya. Dapat konsensi di satu wilayah tertentu, lalu dieksploitasi, gimana nih, gitu statusnya. Ya. Atau mungkin pertanyaannya adalah bukan di tambangnya secara langsung, boleh nggak kita bisnis trading jual beli batu bara? Ya, itu juga pertanyaan penting yang harus kita jawab karena sekarang ini bisnis-bisnis model begini ini dirasakan bisnis yang paling menjanjikan gitu. Ya, di samping barang tambang itu sudah semakin berkurang, hampir habis, tetapi hingga saat ini masih menjanjikan. Ya. Kalau di Bogor ada namanya Pongkor. Pernah dengar Ustadz Azhar ya? Di daerah Lul yang ke atas itu ada apa namanya, ada tambang emas. Yang tambang emas itu dikelola oleh masing-masing individu itu. Jadi setiap orang itu ada yang datang di situ nambang gali, ya kan, lalu dapat, ya, dia cukup bayar sewa eh, apa lahan di situ, ya. Ini kan ada tambang emas kemudian dikelola oleh pribadi. Atau kalau di Kalimantan ada Martapura misalnya. Ya, itu kan tambang tambang emas, ada tambang batu-batu mutiara misalnya, ya, dan itu juga banyak yang dimiliki oleh individu-individu. Ya intinya apa? Bagaimana hukum syariah menjelaskan tentang hal itu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti kaidah tadi, ya, sinaah, ya, bahwa industri itu, ya, hukumnya mengikuti barang yang dihasilkan, maka ketika kita berbicara tentang industri pertambangan, ya, maka hukumnya harus kita kaitkan dengan status itu. Ya. Karena barang-barang tambang, ya, yang dimaksudkan di sini adalah barang-barang tambang yang tidak terbatas, itu adalah kepemilikan umum, maka industri atau pabrik penambangan adalah milik umum. Ya. Ini yang tegas kita katakan begitu. Bagaimana kalau individu-individu itu memiliki tambang-tambang itu? Maka secara syar'i tidak boleh individu memiliki tambang-tambang itu. Ya, jadi tidak boleh ada Freeport, tidak boleh ada Chevron, ya, yang diberikan konsesi untuk melakukan penambangan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, sering kan kita diskusinya begitu. Ya, sekarang kan sudah terlanjur itu. Tambang-tambang itu dikuasai oleh swasta. Lalu bagaimana kalau seandainya nanti khilafah itu berdiri? Bagaimana mereka itu? Apakah kita rampas saja, kita ambil alih? Ya, Chevron kita usir, misalnya. Freeport kita usir, udah usir aja gitu. Eh, Apakah begitu? Ya, nah, tentu syariat Islam tidak melakukan cara-cara seperti itu. Ya, harus dilihat, ya, secara jernih bagaimana itu. Memang betul bahwa pabrik itu adalah milik umum. Ya, karena pabrik itu milik umum, maka secara syar'i ketika ada orang yang menguasai kepemilikan umum, dia dianggap telah melakukan perampasan hak orang lain, yakni hak kepemilikan umum. Ya, ini harus difahami seperti itu. Oleh karena itu, ketika
Sudah terlanjur ada industri-industri semacam itu, cara penanganan Islam adalah sebagaimana Islam menangani perampasan atas kepemilikan. Yaitu apa? Seseorang yang telah merampas hak orang lain, maka dia harus menyerahkan harta yang dia rampas kepada orang itu. Dan dia tidak berhak apapun atas hasil harta rampasan itu. Ya. Dia hanya berhak andai dia telah mengeluarkan harga tertentu, biaya tertentu ketika menguasai barang-barang. Ya. Ini didasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan dari Rafi' bin Hadij, ya, bahwa Nabi SAW bersabda saat itu, ya, ketika ada seseorang yang dia menanam kurma di kebun orang lain, ya, kadang-kadang kan ada sengketa begitu, kebun orang lain dia tanami gitu karena merasa itu tidak ada yang memiliki. Lalu orang yang memiliki tanah itu protes, ya, dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Pemilik pohon kurma itu diminta untuk mencabut pohon itu. Ya. Hadisnya bunyinya adalah man zara'a fi ardin qaumin bi ghairi idnihim. Barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa adanya izin dari mereka, falaisa lahu minaz zara'i. Tidak ada hak baginya sama sekali kecuali eh, walahu nafaqatuhu, kecuali dia mendapatkan nafkahnya atau eh, biaya yang telah dia keluarkan. Jadi kalau dia sudah mengeluarkan kurmanya, maka cara penyelesaian gimana? Kurma itu suruh cabut gitu. Gitu. Ya. Kalau misalnya kurma itu dicabut kan susah kalau kurma dicabut itu. Nanti dia mati gitu padahal kurma itu sudah ditanam sekian tahun, ya. Maka cara yang kedua adalah kurma itu dibiarkan di situ, tetapi si pemilik kurma itu, pohon kurma itu, dia mendapatkan hak atas biaya yang dulu pernah dia keluarkan untuk menanam itu. Kalau dia dulu mengeluarkannya katakan 20 juta, maka dibayar 20 juta. Sementara kurmanya tetap ada di dalam tanah tersebut. Itu cara penyelesaiannya seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini, kalau ada industri yang dimiliki oleh swasta, yang itu bergerak di sektor kepemilikan umum, maka cara pembaliannya adalah suruh ambil itu pabriknya atau industrinya, tapi kalau tidak dikembalikan saja berapa yang dia sudah keluarkan biayanya. Misalnya Freeport, Freeport investasi 1 triliun misalnya, ya, 1 triliun rupiah sudah diinvestasikan, ada pabrik di situ macam-macam. Lalu khilafah tegak. Ketika khilafah tegak melihat apa yang dikembangkan Freeport itu, ya tambang emas itu adalah tambang milik umum, maka tambangnya diambil alih oleh negara. Pabriknya gimana? Bagi Freeport diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah silakan ambil barang-barangnya, gitu ya, diambilin semua, selesai. Atau pilihan kedua adalah dia tinggalkan itu, tapi minta biaya yang dia sudah keluarkan untuk mendirikan investasi itu. Misalnya biayanya adalah 1 triliun. Ya, haknya itu saja. Gitu. Ya, tidak ada yang lain. Hadis yang lain juga sama dengan hal itu yang senada. Ketika ada kisah seseorang yang menanam tanaman di tanah milik Zuhair. Suatu ketika Rasulullah SAW ini milik Zuhair ini. Ya, anna Nabiya ro'a fi ardi Zuhair. Bahwa Rasulullah SAW ini melihat tanaman yang ada di tanah Zuhair. Fa'jabahu. Dan Rasulullah takjub ini, kagum, ini bagus sekali. Faqala ma ahsanu zara'a Zuhair. Betapa bagusnya tanaman Zuhair ini, kata Rasul. Faqal, lalu orang-orang berkata, innahu laisa li Zuhair walakinnahu li fulan. Sesungguhnya tanaman ini bukan milik Zuhair, tetapi dia milik si fulan. Qala, maka Rasul mengatakan, fakhudhu zara'akum waruddu alaihi nafaqatahu. Maka ambil ya tanahnya dan kembalikan atasnya nafkah atau biaya yang telah dikeluarkan oleh orang. Sama ini pilihan. Ya.
Pilihan pertama adalah ambil, atau pilihan kedua adalah kembalikan nafkah yang sudah dikeluarkan. Ini eh, kemudian dikiaskan, ya, dianalogikan terkait dengan penanganan pabrik-pabrik yang dimiliki oleh eh, kepemilikan umum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini yang pertama ya terkait dengan pabrik-pabrik yang dia mendapatkan konsesi untuk mengeksploitasi barang-barang yang menjadi milik umum. Ya. Namun harus dibedakan dengan hukum. Ketika seseorang memiliki pabrik yang mengolah barang-barang tambang. Jadi bukan eksploitasi. Ya. Kenapa? Karena barang-barang tambang itu bisa menjadi milik pribadi. Maka industri yang mengolah barang-barang yang menjadi milik pribadi itu statusnya bisa menjadi milik pribadi. Ya. Misalnya apa? Industri pengolahan biji besi, industri pengolahan biji nikel misalnya, ya, atau industri katakan pesawat terbang yang mengolah besi, mengolah aluminium dan sebagainya. Nah, karena yang diolah itu statusnya sudah menjadi barang pribadi, ya, beda dengan tadi itu. Kalau tadi itu kan mengeksploitasi besi, timah, emas yang itu berasal dari kepemilikan umum, industri yang menjadi industri umum. Nah, sekarang ini adalah industri yang mengelola kepemilikan individu. Karena apa? Karena besinya tadi sudah dibeli, ya. Ketika sudah dibeli menjadi milik pribadi, maka industrinya pun mengikuti kepemilikan itu. Jadi industri-industri seperti ini boleh dimiliki individu. Jadi boleh seorang individu itu memiliki pabrik, katakan pengolahan besi tadi, atau memiliki pabrik pemotongan besi baja, atau pabrik atau industri senjata, industri eh, apa namanya pisau, atau industri apa namanya industri alat-alat potong misalnya yang menggunakan barang-barang itu. Jadi ini kesimpulan kita terkait dengan yang pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua sekarang kita bahas. Ya. Ini barangkali yang variasinya akan banyak. Kalau tadi barang-barang milik individu, maaf, barang-barang milik umum, maka industrinya menjadi milik umum terkait dengan barang tambang. Yang kedua ini adalah harta yang termasuk fasilitas umum. Ya. Kita tahu tadi bahwa ada tiga jenis barang yang disebut oleh hadis secara lugas sebagai kepemilikan umum. Ada air, tanah atau padang rumput, dan api. Ya, alma wal kala wan. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, hadis ini al muslimuna syurakaun fi salasin. Hadis ini memang menyebutkan hanya pada tiga barang itu tadi, air, padang rumput, dan api. Ya. Namun yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian, eh, yang termasuk di dalam kepemilikan umum, ya, dalam kategori fasilitas umum ini tidak hanya pada tiga hal itu tadi. Karena kalau kita perhatikan di dalam hadis itu ternyata ada ilat yang kita didapatkan, ada alasan kenapa air, padang rumput, dan api ini ditetapkan sebagai kepemilikan umum oleh Islam. Ilatnya apa? Ilatnya adalah adanya persekutuan. Makanya tadi disebutkan al-muslimuna syurakaun. Seorang muslim itu berserikat, ya, dalam tiga hal itu. Jadi kenapa air, padang rumput, dan api itu menjadi milik umum? Karena air, padang rumput, dan api pada dasarnya dimiliki secara bersekutu, ya, secara bersama-sama oleh orang lain. Kenapa itu harus dimiliki bersama-sama? Karena ternyata ketika barang-barang itu dimiliki individu, beberapa orang saja menyebabkan orang lain tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Sementara air, padang rumput, dan api ini termasuk kebutuhan pokok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara air, padang rumput, dan api, maka kita bisa perluas status dari jenis barang-barang itu.
Tidak sekedar air, tapi di situ yang segala hal yang berkaitan dengan air. Ada katakan apa namanya sumur misalnya, ya, atau sungai, ya, atau mata air, ya, dan sebagainya, danau, ya. Kemudian padang rumput juga kadang-kadang ada yang menganalogikan juga itu kepada hutan, ya, karena hutan itu dipandang sebagai sebuah hamparan yang berguna untuk semua. Api misalnya, api untuk penerangan, api untuk energi, maka ada terkait dengan listrik, ya, atau gas itu menjadi barang-barang yang masuk di dalam kategori fasilitas umum. Nah, oleh karena itu sekali, apa hukum dari industri yang mengolah eh, fasilitas umum itu? Di dalamnya ada air, padang rumput, dan api. Sama seperti kaidah fikih tadi, maka hukum asal dari industri yang mengolah barang-barang ini adalah industri milik umum, ya. Nah, namun apa yang harus diperhatikan? Bahwa ternyata kalau kita bicara tentang air, padang rumput, itu tidak, ya, setiap air itu adalah milik umum, atau setiap padang rumput itu milik umum, atau setiap api itu milik umum. Ternyata ada juga yang menjadi milik individu. Ya, seperti yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, boleh seseorang Muslim itu memiliki sumur, ya, karena sumur itu dia boleh ambil itu dan dia boleh larang all milik, ya. Karena modal sumur yang begini adalah milik pribadi, maka boleh seseorang itu memiliki industri yang menggunakan bahan baku air milik pribadi. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak seseorang itu eh, memiliki perusahaan air minum kemasan misalnya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena air minum kemasan itu diambil dari sumur yang menjadi milik dia. Boleh, ya. Boleh juga seseorang berbisnis, ya. Di satu kampung itu dia sedot air, kemudian dialirkan kepada tetangga-tetangganya, lalu tetangganya itu berbayar. Itu pun boleh. Atau misalnya kalau bicara boleh nggak seseorang memiliki perusahaan air minum, ya. Maka harus kita lihat kalau sumber dari air minum itu berasal dari air milik pribadi, maka boleh dia memiliki perusahaan air minum. Ya, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, berarti kalau air itu adalah kepemilikan umum, ya, di mana air itu kalau dikuasai oleh orang-orang tertentu menyebabkan orang lain kesulitan untuk mendapatkan itu, maka status dari kepemilikannya adalah kepemilikan umum dan industrinya juga industri milik umum. Contohnya apa? Contohnya misalnya di satu daerah ada sungai, ya. Sungai itu menjadi satu-satunya sumber air minum, ya, di masyarakat. Ya, anggap saja lah misalnya di Bogor ada Sungai Ciliwung. Ya. Orang-orang Bogor kalau mendapatkan air banyak alternatifnya. Ada yang air sumur, yang ada air pam, ya, air ledeng dan sebagainya. Nah, kalau bicara air sumur tadi sudah kita diskusikan. Nah, sekarang bagaimana yang air pam ini? Ternyata air pam yang ada di Bogor, katakan contohnya, ini adalah air pam yang bersumber dari Sungai Ciliwung. Sementara kita tahu Sungai Ciliwung ini adalah milik umum, tidak mungkin dikuasai oleh pribadi. Oleh karena itu, perusahaan air minum yang mendapatkan sumber mata air dari sungai yang menjadi milik umum harusnya menjadi milik umum. Oleh karena itu, perusahaan air minum daerah, ya, PAM daerah misalnya, itu harus menjadi perusahaan milik umum, ya. Itu contoh, ya. Di dalam kitab ini banyak sekali contoh-contoh yang dibahas, ya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca, ya. Misalnya bagaimana kalau hukum tentang pembangkit listrik, ya. Ini Syekh Abdurrahman Al-Maliki juga sudah memilah di sini bahwa ternyata kalau kita bicara tentang pembangkit listrik harus dilihat, ya, sekonyong-konyong kita bilang PLN harus eh, menjadi milik umum misalnya,
ya. Tapi ternyata ini bisa kita bagi-bagi lagi, ya. Ada pembangkit listrik yang dia digunakan untuk penerangan. Dulu pembangkit listrik kan untuk penerangan, ya. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini kemudian menganalogikan bahwa penerangan itu barangnya adalah cahaya. Nah, pertanyaannya adalah cahaya itu milik umum atau milik pribadi? Ternyata kalau kita pilih cahaya itu bukan milik umum gitu. Kenapa? Karena cahaya itu bisa dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi orang lain mendapatkan itu. Misalnya cahaya matahari ini. Kan nggak bisa kemudian kita katakan kalau kita tanam tanam pohon ya di di kebun kita itu menyebabkan kebun orang lain terhalangi untuk mendapatkan sinar matahari kan nggak? Ya, oleh karena itu sinar matahari itu bukan termasuk kepemilikan umum karena tidak menyebabkan orang lain itu bersengketa, orang lain itu menjadi kesulitan mendapatkan cahaya. Karenanya Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini memberikan pendapat kalau industri pembangkit listrik yang digunakan untuk sumber cahaya ya atau sumber penerangan ini tidak dimiliki oleh umum, tapi boleh dimiliki individu. Berbeda statusnya kalau listrik itu digunakan untuk energi. Sementara tadi energi masuk di dalam bahasan eh, apa namanya api itu. Api yang maksudkan ini energi. Jadi kalau bicara api itu bukan cahayanya gitu yang di dalam hadis ini. Tapi api ini bicara tentang energi. Oleh karena itu industri-industri yang memproduksi listrik dan digunakan untuk energi ya, maksudnya energi di luar cahaya itu tidak boleh dimiliki individu. Kenapa? Karena energi itu termasuk kepemilikan umum. Ya, jadi misalnya ada PLN. PLN produksi listrik digunakan untuk eh, apa namanya perusahaan, ya, untuk misalnya untuk memanaskan air, untuk boiler gitu ya, untuk menghasilkan uap dan sebagainya. Karena ini adalah energi yang termasuk dalam kategori api, maka industri yang semacam ini harus dimiliki oleh umum. Jadi PLN yang memproduksi ini harus dimiliki oleh umum, tidak boleh dimiliki oleh individu. Ya. Terus ada yang lain ini. Ya. Bagaimana tentang alatnya? Ya, ini ditanyakan juga di dalam kitab ini. Alat itu milik siapa? Maka alat itu mengikuti dari status industri itu. Kalau dia industri pembangkit listrik yang digunakan untuk cahaya, maka dia menjadi milik individu. Kalau pembangkit listrik digunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari, maka menjadi milik individu. Kalau industri itu digunakan untuk menghasilkan listrik yang memasok pabrik-pabrik tadi, maka menjadi milik umum. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang bisa kita simpulkan di dalam industri kepemilikan umum adalah status hukum dari kepemilikan industri itu mengikuti apa namanya eh, mengikuti dari status ya kepemilikan atas barang-barang tersebut. Ya. Baik, itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini masih banyak contoh yang lain, mungkin nanti kita bisa diskusikan di dalam forum diskusi. Misalnya di dalam kitab ini disebutkan apa hukum jika pembangkit listrik itu dari air terjun. Sementara air terjun itu milik umum. Bagaimana, ini ada menarik juga sampai dibahas apa status hukum pabrik korek api, gitu ya. Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini berpendapat bahwa pabrik korek api ini adalah kepemilikan umum. Kenapa? Karena korek api ini digunakan untuk energi, bukan untuk penerangan. Ya. Karena digunakan energi masuk dalam kepemilikan umum, maka status dari industri korek api itu mestinya adalah kepemilikan umum. Ya. Eh, Lalu bagaimana kalau ada industri listrik yang bahan bakunya adalah batu bara? Ini juga sama pertanyaan. Eh, Sementara kita tahu batu bara itu adalah milik umum dari sisi eksploitasi batu baranya.
Tapi kita harus ingat, batu bara itu ketika dia sudah dieksploitasi, lalu dijual, maka barang yang dibeli itu statusnya sudah menjadi milik individu. Maka industri kita punya katakan di rumah ini pembangkit listrik sendiri misalnya, lalu bahan bakunya adalah batu bara, maka industri itu ya atau alat generator yang kita gunakan itu menjadi milik pribadi dan hasilnya pun menjadi milik pribadi ya. Lalu yang ketiga yang terakhir yang perlu kita bahas adalah bagaimana terkait dengan eh, fasilitas-fasilitas atau sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara berulang. Misalnya, kita kemarin sudah bahas terkait dengan jalan-jalan umum. Ya, gimana statusnya? Boleh nggak seseorang itu eh, memiliki jalan pribadi? Ya, dia punya komplek luas, komplek perumahan misalnya, ya 20 hektar atau misalnya dia punya kota mandiri misalnya, lalu dia punya jalan diatur sendiri dan sebagainya, gimana statusnya? Maka yang bisa kita jelaskan yang pertama bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang menjadi milik umum itu dimiliki oleh umum. Itu yang harus difahami. Nah, bicara tentang fasilitas-fasilitas umum, bicara tentang barang-barang atau sesuatu yang itu sulit dimiliki oleh individu seperti jalan, jembatan dan sebagainya, maka pengelolaannya itu harus dikembalikan kepada negara. Itu satu hal di situ. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam segala sesuatu yang membutuhkan proteksi, membutuhkan hima, membutuhkan perlindungan, maka negara yang diberikan amanah untuk mengelola itu. La hima illa lillahi wa rasuli. Ya, hadisnya begitu. Tidak ada hima, tidak ada perlindungan terhadap suatu fasilitas tertentu kecuali itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya begini, ada padang rumput, ya. Padang rumput ini tadi kita bilang milik umum. Terus pertanyaannya, siapa ini yang mengelola? Gitu. Nah, ini yang menjadi problem tadi yang saya sebut tragedy of the common tadi. Adanya tragedi ketika bicara tentang kepemilikan umum. Orang cenderung tidak mau untuk mengelola itu. Diserahkan kepada swasta nggak jalan, diserahkan kepada negara, negara bingung ini biayanya dari mana. Nah, Islam tegas mengatakan kalau itu adalah fasilitas-fasilitas umum, kepemilikan umum yang membutuhkan perlindungan, maka perlindungan itu dibebankan kepada negara. La hima illa lillahi wa rasuli. Tidak ada perlindungan kecuali itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada padang rumput, serahkan kepada negara. Ada industri pengeboran minyak bumi misalnya, itu tidak diserahkan kepada swasta. Pertanyaan kepada siapa? Diserahkan kepada negara untuk mengelola itu. Lalu jalan-jalan umum gimana? Sama, jalan-jalan umum berarti harus dikembalikan kepada negara. Ya, karena ini adalah kepemilikan. Lalu bagaimana kalau ada jalan-jalan yang itu dimiliki individu? Pada dasarnya boleh seorang individu itu memiliki jalan asal jalan itu memang peruntukannya untuk dia, bukan peruntukan untuk masyarakat umum. Ya, misalnya dia punya tadi saya sebut, ya, dia developer mengelola ribuan hektar perumahan. Perumahan itu fasilitasnya milik dia. Memang di dalamnya itu beberapa dia sudah kapeling-kapeling. Maka kalau perumahan itu masih dianggap sebagai milik dia, dia boleh membangun jalan di sini dan boleh melarang orang lain untuk masuk di jalan itu tanpa izin dia. Karena itu adalah jalan milik pribadi. Namun kalau perumahan itu sudah menjadi perumahan milik umum, tidak lagi haknya dibebankan kepada swasta tadi, maka jalan-jalan itu harus dikembalikan kepada umum, ya. Maka balik lagi tadi negara yang harus mengelola itu, ya. Maka yang terakhir, ya, ketika ada pertanyaan begini, bagaimana kalau ada individu-individu itu memiliki jalan tol, ya? Maka jawabannya tergantung faktanya. Kalau jalan itu dia dia bangun di atas tanah milik dia, ya, maka jalan itu bisa menjadi jalan milik dia. Sehingga orang-orang yang akan masuk lewat jalan itu dia bisa mintai bayaran untuk itu. Boleh sebenarnya. Tapi kalau jalan-jalan itu didirikan atau dibangun di
tanah-tanah milik umum, ya, atau tanah-tanah milik negara, maka berarti status kepemilikan dari jalan tol itu atau jalan-jalan itu tidak bisa dimiliki oleh individu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, misalnya secara syar'i kita katakan jalan tolnya sekarang ini nggak sah kepemilikannya, maka hukumnya dikembalikan sebagaimana tadi orang yang me, apa namanya, merampas milik orang lain, ya. Maka dianggap orang-orang yang bangun jalan tol di tanah-tanah milik umum itu dianggap telah merampas kepemilikan eh, umum, ya. Baik, barangkali eh, itu Ustaz Azhar sebagai pengantar diskusi kita. Eh, ada sekali lagi kesimpulannya adalah ada tiga kepemilikan umum, dan kepemilikan umum mengantarkan kita pada industri yang bergerak di kepemilikan umum menjadi apa namanya, menjadi industri milik umum dan harus dikelola oleh negara. Barangkali gitu, Bapak Ibu sekalian, eh, kita kembalikan kepada Ustaz Azhar. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini setidaknya banyak poin tadi ya. Ada yang bisa kita tangkap terkait dengan materi yang beliau sampaikan seputar tentang hukum ya, hukum asal dari industri mengikuti apa yang dia produksi. Kalau dia kepemilikan umum, maka produksinya tadi menjadikan industrinya industri kepemilikan umum. Nah, apa kategorinya tadi disampaikan beliau ada tiga, tambang, kemudian tadi ada eh, kepemilikan kolektif ya, kalau ternyata itu bisa menghambat yang lain dan juga bisa menjadikan doror bagi yang lain. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifatnya membentuk eh, fasilitas umum ya, yang ketiga ya, fasilitas umum. Alhamdulillah, ini setidaknya seperti yang beliau sampaikan, ada kemiripan pembahasan atau sumbernya yang sama ya, dari kitab yang lain, baik di dalam kitab Nidhamul Iqtisad, kemudian juga dalam kitab Alam Muallim. Alhamdulillah, buat Bapak Ibu, ini insya Allah sesi tanya jawabnya kita buka. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tentang industri, politik ya, politik industri tentang kepemilikan umum, pengelolaan kepemilikan umum, bisa pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan ke kolom chatnya. Atau kalau memang ada yang mau interaktif langsung, bisa raise hand. Kita mintakan kepada Ustadz nanti memberikan tanggapannya ya. Kami tunggu Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Oh, ini sudah ada yang bertanya Ustadz di. Oh, ini ada juga yang raise hand. Yang mana dulu nih Ustadz? Mau di raise hand dulu atau yang kolom chat dulu? Boleh resen barangkali biar nggak Ya, lupa, biar nanti nggak kelupaan ya. Kita ya, coba dan nggak dulu. capek angkat tangannya. Kita coba dulu yang bapak-bapak dulu nih, Pak Herman. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum Pak Irman. Masih di unmute itu Pak Herman. Oke, kalau belum direspon kita coba satu lagi Bu Hotni ya. Ya, Ustaz. Monggo Bu, silakan Bu. Eh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau bertanya apa berkaitan enggak ya dengan materi ini. Tapi Ustaz, eh, sering di dalam pertanyaan kajian itu eh, ini enggak jelas jawabannya di kami gitu, Ustaz. Mhm. Misalnya tadi eh, jalan umum itu kalau lewat misalnya halaman rumah kita itu kan jalan umum. Terus biasanya antara aspal itu dengan ke halaman itu kan masih ada apa namanya space. Ya, Nanti kalau seandainya gitu ya itu ditanami, eh, apakah boleh itu ditanami orang yang dekat rumah itu? Kalau faktanya itu kan ditanami tuh Ustaz sepanjang jalan ya. itu, apakah misalnya sayuran atau kalau di sini tuh Ustaz ada
ubi, misalnya ada serai gitu. Terus itu status kepemilikannya bagaimana? Sementara itu kan di kepemilikan di tanah yang dia Ya. menjadi milik umum gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Langsung atau gimana, Ustaz? Iya, dijawab dulu aja, Tan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ini saya pikir ini pertanyaan eh, praktis yang banyak ada di lingkungan ketetanggaan kita ya. Tidak hanya persoalan ini ada persoalan parkir, gitu ya. Dan pertanyaan boleh nggak kita parkir di pinggir jalan? Gitu. Apakah itu termasuk memanfaatkan kepemilikan umum untuk kepentingan pribadi dan sebagainya? Ada satu dalam kitab Nidham Iqtisad Islam karangan Syekh terkait dengan pemilikan umum atau fasilitas-fasilitas umum. Syekh Taqiyuddin menyatakan haram hukumnya kita menggunakan kepemilikan umum yang sehingga menyebabkan orang lain terganggu untuk memanfaatkan itu. Ya, misalnya nih, ada jalan umum itu di depan rumah kita, lalu kita parkir di depan itu yang menyebabkan orang lain itu mulai susah, ya, terganggu dan sebagainya. Maka secara syariat apa namanya melakukan hal-hal semacam itu. Itu satu kan yang ditanyakan Bu eh, Bu Hotni. terkait dengan buat nih ya terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan eh, bahu jalan katakan di situ ya. Nah, yang harus dipahami begini bahwa kita tahu jalan umum itu jalan milik umum ya. Dan ketika kita bicara tentang kepemilikan umum itu berarti kita bicara tentang peruntukan. Ya, peruntukannya itu seperti apa? Ketika peruntukannya itu berubah dan menyebabkan orang lain itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari peruntukan itu, ya, maka seseorang baik negara, individu dan sebagainya melakukan perubahan atas yang menyebabkan orang ini terganggu. Ya. Sebelum saya jawab yang sayuran ini, misalnya ada hajatan, ya. Lalu buat hajatan dengan cara menutup jalan itu, ya. Maka ini memang kasuistik gitu ya, tergantung faktanya seperti apa. Kalau fakta umumnya kita bisa mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Karena ada orang lain yang terganggu untuk mendapatkan itu. Ya. Tapi tentu fakta ini akan bisa berubah ketika ada perlakuan-perlakuan yang menyebabkan orang lain tidak merasa terganggu. Ya, misalnya nih, jalan ditutup, tapi kemudian dialihkan di jalan lain yang tetap aja orang itu masih bisa berlalu lalang atau masyarakat itu bisa berlalu lalang. Maka ini nggak ada masalah. Ada orang yang meninggal, kan gitu, takziah, kemudian jalan dipakai untuk takziah dan sebagainya, ada terganggu. Kalau konteksnya seperti ini, di mana orang lain itu masih bisa menggunakan itu tanpa ada gangguan, itu tidak ada masalah, gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi itu, ya, eh, jalan umum di aspal, lalu ada sepadan jalan kan gitu sebutannya ya, pinggir jalan itu lalu ditanami oleh Bu Hotni, ya, sayuran lah atau mungkin pohon-pohonan dan sebagainya. Maka kembali kepada penjelasan itu tadi, selama apa yang kita lakukan itu tidak menyebabkan berkurangnya fungsi dari fasilitas yang ada, ya, kalau jalan berarti fungsinya untuk apa namanya untuk lalu lalang kendaraan orang dan sebagainya, kita tanami itu tidak menyebabkan orang lain terganggu karena itu memang di sepadan jalan gitu di pinggir jalan, maka itu nggak ada masalah. Bahkan bisa jadi buat kalau niatnya itu adalah niat untuk kebaikan bersama bisa dapat pahala. Misal ya, sepadan jalannya itu 2 meter gitu. Ya, ini jalan besar nih. Sepadan jalannya 2 meter. Lalu di jalan itu kita tanamin pohon-pohonan, pohon-pohon besar sebagai peneduh. Dan ketika kita tanamin pohon itu kita rawat,
Kalau ada dahan yang mengganggu jalan kita potong, lalu dia tinggi, tinggi itu bisa menaungi jalan, jalan menjadi teduh, ya kita rawat. Insya Allah itu menjadi amal soleh kita. Kenapa? Karena satu, tidak menyebabkan fasilitas itu terganggu, dan yang kedua bahkan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jalan yang kita tanamin itu sayur-sayuran, tomat dan sebagainya tanpa mengganggu jalan yang lain, lalu tidak ada yang komplain gitu kan. Tomat itu matang kita makan sendiri boleh, ya. Tapi alangkah baiknya misalnya kalau ada tetangga kita tahu itu ada tomat gitu dan itu kita tanam di jalan-jalan umum yang tidak mengganggu tadi, kita berikan. Itu juga boleh. Jadi intinya apa? Intinya adalah eh, pemanfaatan dari fasilitas umum, ya itu harus mengikuti apa peruntukannya itu seperti apa. Kalau jalan maka harus menggunakan jalan. Ya, kalau kemudian di pinggir jalan kita dirikan kios yang menyebabkan kios itu mengganggu jalan, maka haram hukumnya kita lakukan itu. Ya, misalnya nih, tadi itu pinggir jalan ada trotoar, lalu trotoar kita pasangin kios misalnya, ya di trotoar itu, mau kita bilang enggak ganggu gitu, orang masih bisa lewat, ya. Tapi fakta menunjukkan kalau trotoar kita bangun apalah namanya itu pasti akan terganggu. Minimal orang yang berjalan itu akhirnya keluar dari trotoar. Dia lalu menggunakan jalan umum yang itu bisa membahayakan mereka tertabrak dan sebagainya. Ya. Nah, hal semacam itu adalah prinsip-prinsip yang kita bisa lihat selama tidak apa namanya tidak mengurangi fasilitas yang ada, tidak mengubah peruntukannya, maka penggunaan-penggunaan yang dalam tingkat wajar itu masih diperbolehkan. Barangkali begitu Bu Hotni. Jadi eh, memang kalau tadi Bu Oni bilang ini jawabannya tidak begitu clear dari diskusi-diskusi yang ada, karena memang bisa jadi fakta yang disampaikan itu berbeda-beda gitu, sehingga hukumnya jadi berbeda. Ya. Maka ketika kita ingin menghukumi sesuatu itu harus clear. Kalau tadi bilang Bu ini tadi nanam sayuran di pinggir jalan, di sepadan yang itu bukan termasuk jalan dan bisa digunakan tanpa mengganggu pengganggu jalan dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Gitu. Tapi kalau ternyata sepadan jalan itu meskipun tanah itu digunakan oleh orang-orang untuk berjalan kaki misalnya, maka haram hukumnya kita menanam sayur di sana. Kenapa? Karena itu menjadi fasilitas umum untuk pejalan kaki. Tapi kalau sepadan jalan itu memang difungsikan untuk penghijauan, berarti boleh. Gitu. Tadi yang saya sebutkan, bahkan bisa jadi akan berpahala bagi kita kalau kita niatkan untuk kepentingan bersama. Kita tanam pohon, kita tanam sayur, hasilnya kita bagi-bagi untuk kesejahteraan semuanya dan sebagainya, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Barangkali gitu Bu Hotni. Begitu ya Ustaz Azhar ya, insya Allah. Afwan Ustadz, izin Ya, baik Bu. kalau seperti di pinggir jalan tadi itu yang tadi di apa ya di tanah yang tadi bukan aspal itu Hmm, seandainya misalnya ditanami mangga, ya, apakah eh, itu kan sebenarnya dibuat sisa antara aspal itu ke tanah pribadi itu kan statusnya milik umum ya Ustadz tadi ya. betul, betul. Ya, ketika ditanami misalnya di situ mangga tadi, Hmm. eh, orang yang lewat itu apakah boleh otomatis mengambilnya itu tanpa izin yang menanam tadi, Ustadz? Misalnya kita ketemu di jalan-jalan itu seperti itu, apakah buahnya itu menjadi halal untuk diambil orang yang lewat gitu, Ustadz? Ya, iya. Jadi eh, ketika itu ditanam di milik umum, maka mengikuti hadis tadi itu yang hadis perampasan tadi. Dia tidak ada hak sebenarnya. Orang yang nanam itu nggak punya hak. Hak untuk apa? Hak melarang. Namun berhak untuk tadi mangga berbuah karena ada di depan rumahnya, tapi di apa namanya di pinggir jalan, dia boleh ambil. Boleh ambilnya bukan sebagai pemilik pohon mangga,
tetapi boleh ambil sebagai orang yang ikut memiliki mangga itu. Oleh karena itu, hak Ibu Hotni yang nanam itu sama seperti yang lain. Yang lain pun boleh mengambil di pinggir jalan itu. Karena itu menjadi barang milik umum. Mangga itu menjadi mangga milik umum. Siapapun boleh ngambil. Jadi Bu Hotni jangan marah-marah misalnya nih ya, nanam mangga di depan rumah yang itu di luar pagar Bu Hotni misalnya, lalu diambil orang, marah-marah nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah milik umum. Kira-kira gitu ya. Eh, jadi Baik. mengikut barang itu kemudian juga mengikuti di mana dia ditanam. Begitu Bu Hotni. Jadi misalnya eh, ada tanah milik umum. Lalu di dalam tanah itu ada rumput-rumputan, maka rumput itu menjadi milik umum. Di tanah itu ada sumur, sumur itu menjadi milik umum. Di tanah itu ada pohon-pohonan, maka pohon-pohonan itu menjadi milik umum. Semuanya boleh. Kalau itu pohon-pohonnya banyak yang kita sebut sebagai hutan, maka hutan itu menjadi milik umum. Siapapun boleh memanfaatkan tanpa menyebabkan orang lain itu terhalang untuk memanfaatkan itu. Jadi lugasnya orang lain yang lewat siapapun orangnya, baik dia penduduk komplek itu ataupun di luar komplek itu, kalau jalan itu adalah jalan umum, bukan jalan komplek, maka dia berhak untuk mendapatkan itu tanpa izin dari orang yang menanam atau izin dari orang yang rumahnya ada di situ. Kira-kira gitu, begitu Bu Hati, insya Allah. Ini memang menarik kepemilikan umum. Nanti Ya, dalam kasus perumahan banyak ya Ustaz Azza. ya. Tadi Iya, saya itu. sebut itu di komplek. Di komplek itu saya bisa sebut beda antara jalan umum dengan jalan komplek. Gitu. Bedanya di mana? Kalau jalan umum itu ya semua masyarakat lewat di situ boleh. Maka menurut saya tidak boleh pasang portal kalau itu jarang umum. Tidak boleh seenaknya masang polisi tidur kalau itu jalan umum. Gitu. Mengganggu orang lain kan gitu. Tapi kalau itu adalah jalan komplek, apa itu makna jalan komplek? Jalan yang dibangun bersama-sama oleh orang di dalam satu komplek. Jadi kepemilikannya bersama, bukan kepemilikan umum, kepemilikan bersama. Maka jalan komplek itu boleh dikelola sesuai dengan kesepakatan bersama orang-orang komplek. Misalnya, eh, apa namanya, kita portal ya setiap jam 10 misalnya. 10 malam kita portal, kita tutup. Orang lain nggak boleh masuk. Boleh, ya. Karena apa? Karena itu jalan komplek. Jadi orang lain yang mau masuk komplek itu nggak boleh marah gitu. Karena itu adalah jalan komplek. Tapi kalau jalan umum nggak boleh di portal. Semua orang boleh manfaatkan itu kapan saja. Nah itu berarti apa? Itu tergantung dari fakta yang ada. Ya. Kita kadang-kadang tidak bisa melakukan generalisir berdasarkan istilah-istilah umum. Oh ini kan menjadi milik umum tuh. Nah, harus lihat dulu. Di dalam komplek misalnya ada jalan. Misalnya di komplek saya nih. Di komplek saya itu dulu bersama dengan teman-teman yang lain itu membebaskan satu lahan sekian ribu hektar. Lalu dari lahan itu kemudian dipecah-pecah. Ketika dipecah-pecah, nggak ada jalan di situ. Ya, anggap misalnya setiap orang dapat jatahnya 120 meter persegi. Ya, bagi rata gitu. Nah, setelah itu sepakat nih kita akan memberikan bagian 20 meter persegi setiap kapling digunakan untuk jalan. Berarti jalan itu adalah jalan milik bersama. Ya, yang dimiliki bersama karena masing-masing dari setiap komplek dari setiap pemilik kapling itu memberikan 20 lahannya untuk digunakan secara bersama-sama. Maka ini menjadi jalan komplek. Ketika menjadi jalan komplek, maka kita boleh melarang misalnya eh, desa katakan meminta bisa enggak kalau perumahan yang di bagian dalam menggunakan jalan ini. Kita bisa bilang enggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan jalan umum, itu adalah jalan komplek. Nah, lalu kita bisa buat aturan sendiri bahwa yuk kita tambah di pinggir jalan. Nah, nanti hasilnya akan kita bagi-bagi bersama misalnya.
Kalau di kompleks saya itu misalnya ada sebagian jalan itu digunakan untuk nanam hidroponik misalnya. Ya, itu sepakat bersama, boleh kan itu. Lalu hidroponiknya ketika panen bagi-bagi misalnya. Ya. Karena itu bukan milik pribadi dan juga bukan milik umum, tapi milik bersama. Barangkali gitu ya, Ustaz Azhar. Iya, ada kalau boleh sedikit nambahkan fakta Ustadz. Jalan Ya, komplek itu, setahu kami yang pernah berdiskusi dengan developer, ada istilahnya PASUM Ustadz. ya, Nah, fasilitas umum. Jadi jalan-jalan yang itu di bagian, katakan sajalah dari luasan tanah yang dimiliki komplek, 40%-nya itu untuk PASUM, sekarang begitu. Termasuk jalan di dalamnya. Dan itu memang secara undang-undang diserahkan ke negara, Ustaz. Jadi dia ya, dijatuhkan kepada bukan milik individu jadinya. Kalau yang kita lihat ya dari undang-undang negara hari ini lah ya. Kan kita konteksnya Islam ya, bukan ya, konteksnya hukum sekarang. Tetapi itu menjadi rancu juga ternyata ketika di portal kita bilang. Sehingga dengan pemportalan itu tanah yang dijadikan sebagai jalan umum, jadikan jalan umum hmm, dalam pengertian jalan yang bisa dipakai oleh warga komplek. ya, Orang yang di luar komplek berarti kalau mau masuk minta izin dulu. Kan ya, begitulah istilahnya kan. Berarti bagaimana bisa dibilang itu punya warga komplek, tetapi warga komplek itu kan bukan satu. Bisa jadi ratusan, ya, bisa juga nanti ribuan kan dalamnya. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik nih Ustaz. Kalau kita bicara nanti ada yang bisa jadi jalan komplek itu kok bisa jadi milik umum atau nggak jadi milik individu misalnya. Nah, ya. itu dinamika Tan. Nah, itu gimana jadinya Tan? Ya, betul. Makanya itu tergantung konteks, ya. Dan ketika kita berada di dalam hukum negara yang semacam itu, maka kita kembalikan bukan dalam konteks legal formal. Kita harus kembalikan itu pada bagaimana realitas, ya, dari fasilitas itu yang ada. Jadi misalnya begini. Tadi betul yang disebutkan oleh Ustaz Azhar, rancu. Jalan komplek, fasilitas umum diserahkan kepada negara. Mestinya negara yang mengelola, yang mengurus. Ini negara nggak mau ngurus juga. Jalan rusak nggak mau nambal, kan gitu. Yang komplek, kecuali yang komplek besar ya, yang tadi saya sebut dengan kota mandiri gitu, itu mungkin sudah ditangani oleh negara kalau ada pengaspalan, pengerasan jalan, pembuatan taman dan sebagainya dikelola negara. Tapi kalau jalan-jalan komplek itu kan dikuasai negara, tetapi negara tidak mau untuk melakukan itu yang tadi disebut dengan tragedi the common tadi. Ya, maka dalam Islam jelas, ya, harus lihat konteksnya. Jadi kalau disebut fasilitas umum, nanti declare di developer atau di pemilik coupling, ya, pemilik rumah itu juga harus clear juga. Ketika dia mengatakan ini jalan umum mana ya, gitu. Karena kan kita bisa mengatakan ini pribadi sebenarnya, ini jalan saya pribadi. Ya tadi yang sebut 20 meternya diserahkan untuk dimiliki bersama. Itu kan di dalam konteks syariah itu disebut sebagai syirkatul amlak kan gitu. Dimiliki bersama. Gitu. Masing-masing punya hak. Dan status hukumnya kepemilikan siapa? Individu. Hanya dipakai bersama. Nah, memang ini nanti bisa menjadi polemik ketika yang punya awal meninggal, ada ahli waris kemudian mengklaim ini sertifikatnya ini 120 meter persegi gitu ya. Sering gitu kan. Meskipun bentuknya udah jalan, 20 meternya itu sudah jalan. Ribut lagi, lalu kemudian ditutup lah oleh apa namanya pemilik oleh ahli warisnya. Kan banyak kasus-kasus begitu. Nah, inilah yang kemudian membuktikan bahwa memang pengaturan tentang ini sangat penting sekali dan Islam sudah memberikan tata cara pengaturan itu sudah bisa memilah ya. Jadi misalnya tadi developer kemudian secara undang-undang itu diserahkan kepada negara ya. Maka realitasnya sebenarnya developer itu tidak menyerahkan kepada negara kecuali kalau di-clear.
ini jalan milik umum, ya wargaku, kan itu. Siapa saja boleh, negara pun boleh mengambil alih, Anda tidak boleh menggunakan portal dan sebagainya. Tapi kalau sepanjang masih boleh di portal, masih harus diurus sendiri, diatur sendiri, ya pintu masuknya, gerbangnya sendiri dan sebagainya, maka pada dasarnya ini bukan jalan milik umum. Ini jalan kompleks gitu. Realitasnya begitu. Karena realitasnya begitu, maka hukumnya mengikuti hukum kepemilikan individu. Ya, yang dalam status kepemilikan tadi bolehlah disebut sebagai syirkatul amlak. Dia dimiliki secara bersama-sama. Barangkali begitu Ustaz Azhar. Ya. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan ini kalau ada sesi tersendiri nanti kita bisa diskusi lebih detail ya Ustaz ya. Karena Insya Allah. kalau di komplek itu ada space setiap jalan sekitar 5 atau 6 meter. Nah, pemilik rumah di depan ada yang nanam pohon mangga, ada yang begitu pohon asam biasanya. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan juga ini kan menjadi diskusi yang menarik ya untuk kita kupas ya mungkin tidak malam ini Ustaz, di segmen yang berbeda nanti. Karena ini udah nunggu nih Insya ya, Allah. pertanyaan yang sudah masuk, khawatir nanti nggak terjawab. Ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz dari Pak Irwan Zulkifli dengan Pak Herman Bashir. Nah ini kita awal dari Pak Iwan dulu. Izin bertanya Ustadz, bolehkah memiliki perusahaan air kemasan dengan sumber airnya di tanah milik pribadi, tetapi dengan sumur bor yang bisa memungkinkan sumur-sumur tetangga lainnya terkuras atau jadi kering karena tersedot. Ini yang pertama Ustadz. Yang kedua, apa hukumnya bekerja? Ini hukum ijarahnya Ustadz. Bekerja di perusahaan yang produknya itu merupakan milik umum seperti pekerja di Freeport. Apakah boleh tidaknya bekerja di situ? Ada pengecualian untuk level posisi tertentu. Ini kira-kira ada nggak Ustaz pengecualian? Kalau dia boleh, kira-kira posisi-posisi mana saja yang dibolehkan? Monggo Tad. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Yang pertama, eh, untuk menjawab ini harus tahu realitasnya. Ya. Dan kita hukumi yang realitasnya itu. Tidak kita hukumi jika. Ya, jika begini gimana gitu. Maksudnya gimana? Kita baca nih pertanyaannya ya. Perusahaan air kemasan sumber air di tanah milik pribadi. Tadi sudah kita jelaskan hukumnya boleh. Nah, maksud dari pertanyaan Pak Iwan ini kan jika sumur itu memungkinkan sumur tetangga jadi kering atau terkuras. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan ini itu masih dalam konteks bisa memungkinkan. Berarti realitasnya belum terjadi. Ketika realitas tetangga itu masih biasa saja, dapat air minum, sumurnya tidak kering dan sebagainya, maka hukum itulah yang kita hukumi. Yaitu apa? Berarti boleh, karena tidak menyebabkan orang lain itu menjadi kekurangan. Nah, hukumnya kemudian menjadi berubah ketika faktanya berubah. Ternyata 10 tahun kemudian sumur tetangga kering semua. Sementara sumur kita masih aman-aman aja begitu. Maka sejak saat itulah ya eh, sumur bor yang kita miliki itu tidak boleh digunakan sampai menyebabkan sumur tetangga itu kering. Gitu. Jadi kalau digunakan masih boleh. Berarti perusahaan air minum ini dikurangi itu misalnya separuh produksi. Oh, separuh produksi masih kering, turunin lagi seperempatnya. Ternyata airnya tidak lancar kembali. Maka pada batas itu perusahaan itu boleh dilakukan. Ya. Terus ternyata kok kering lagi, turunin lagi. Sampai diturunin level penggunaan pribadi, maka apa namanya sampai level itulah status dari kepemilikan perusahaan air itu bisa dihukumi. Gitu. Jadi kalau ternyata kering berarti perusahaan air minum itu menjadi tidak boleh dilakukan lagi. Gitu. Jadi sesuai dengan faktanya, hukum itu kan bergerak, hukum itu kan menghukumi sesuatu yang zohirnya.
bukan menghukumi jika akan terjadi. Ya, jadi misalnya begini, ada orang datang tuh bawa pisau gitu, ya, dia bilang bunuh, 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 nggak boleh kita hukumi dengan hukum pembunuhan. Kenapa? Karena faktanya tidak terjadi pembunuhan, kan itu. Lalu sampai dia menusuk-nusukan pisau, tapi pisau itu nggak kena orang yang ditusuk-tusuk, yang mau ditusuk tadi tetap hidup, maka juga tidak boleh ada namanya dihukum karena percobaan pembunuhan. Ini yang terjadi sekarang kan begitu kan, ada hukum begitu, percobaan pembunuhan maka dihukum. Maka hukum itu tidak menghukumi sesuatu yang mungkin terjadi. Hukum itu adalah menghukumi sesuatu yang saat itu terjadi itu apa. Ya. Kalau nanti begini gimana? Ya nanti aja hukumnya kira-kira begitu. Jadi kalau nanti kering gimana? Ya nanti hukumnya kalau kering. Ya. Barangkali gitu. Jadi status hukumnya sekarang selama itu tidak kering maka perusahaan air minum itu menjadi boleh. Lalu apa hukum bekerja di perusahaan yang produknya itu merupakan milik umum? Nah, ini pertanyaan gampang-gampang susah gitu, ya. Kenapa? Karena pertanyaan ini ditanyakan di sistem sekuler. Ini beratnya Islam di situ. Islam harus menjawab problem pertanyaan yang terjadi dalam sistem sekuler, ya. Maksudnya gimana? Coba Pak Iwan bayangkan sistem Islam yang diterapkan. Kira-kira muncul pertanyaan ini nggak? Nggak muncul. Kalaupun muncul pertanyaan, kita enak ngomongnya. Faktanya Iya, nggak iya. ada. Kalau nggak ada faktanya ya sudah jangan dihukumi kan gitu. Ya kan? Paham saya. Jadi ini yang sering ini. Ibnu Taimiyah dulu kan pernah mengkritik ini. Ini orang ini ya bertanya kepada Islam kepada sesuatu yang tidak disebabkan oleh Islam. Ya. Misalnya pertanyaan, Ustaz, ini ada anak muda ini dua orang berzina nih mau dinikahin nggak? Gitu. Ini kan seperti sudah terjadi ada masalah, pengen Islam yang menyelesaikan. Harusnya itu kan hukum itu kan diterapkan sebelum orang itu melakukan perzinahan kan gitu ya. Tapi ini tidak dilakukan. Oh ya, misalnya ada pertanyaan seperti ini, maka tentu kita harus melihat secara spesifik gitu, ya. Bedakan antara hukum bekerja dengan memiliki pekerjaan, ya. Memiliki perusahaan. Kalau memiliki perusahaan tadi yang kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau hukum bekerja? Ketika kita bicara hukum bekerja, maka itu masuk di dalam akad ijaroh. Ketika kita bicara akad ijaroh, maka hukum yang kita bisa terapkan adalah pada akad ijarohnya itu. Ada nggak di dalam akad ijaroh yang kita lakukan, hukum bekerja itu, ada yang sesuatu yang melanggar? Contoh begini, dulu ada penjelasan, hukum bekerja di perusahaan terbatas. Ada juga pembahasan di sini tentang perusahaan terbatas di bagian akhir di bab ini, ya. Bahwa perusahaan terbatas itu adalah syirkah yang batil. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak kita bekerja pada syirkah yang batil? Maka jawabannya haram hukumnya. Kenapa? Karena kita berakad pada sesuatu yang batil. Gitu maksudnya. Ini syirkah itu kan batil nih. Lalu syirkah itu mengupah kita, mempekerjakan kita. Berarti kita bekerja pada sesuatu yang batil. Hukumnya batil. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang muslim? Maaf, bekerja kepada non-muslim. Bekerja kepada non-muslim, hukumnya boleh. Kenapa? Karena di dalam akad ijarah tidak ada larangan bekerja kepada non-muslim. Sekarang kita bekerja di perusahaan milik umum, misalnya Freeport. Ya. Freeport sebagai sebuah lembaga itu sah. Yang salah di Freeport itu apanya? Menambang di Papua misalnya. Itu yang dilanggarnya kan di situ. Tapi perusahaannya kan boleh, ya. Nah, sehingga status pekerjaan kita itu mengikuti kita bekerja di bagian apa, ya. Kalau tadi di sini ditentukan, oke, level posisi, maka yang pasti yang diharamkan adalah ketika posisi kita itu bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang diharamkan tadi. Direktur, lobby kepada pemerintah agar dapat konsesi, ya haram hukumnya.
Kenapa? Karena terkait langsung dengan pekerjaan yang diharamkan, manfaat yang diharamkan. Tapi kalau kita bekerja misalnya di bagian produksi atau di bagian laboratorium, kita memeriksa berapa kandungan emas misalnya. Ini kan pekerjaan yang sah, yang boleh. Maka bekerja di bagian ini menjadi boleh gitu. Ya, meskipun Freeport melakukan sesuatu yang salah. Ya. Sama seperti contoh yang paling banyak disampaikan tentang bekerja di bank. Bank konvensional itu haram. Ya. Haramnya yang mana? Ribanya. Jadi selama kita bekerja di bank konvensional yang tidak bersentuhan riba, itu boleh. Bekerja menjadi satpam, bekerja di bagian pengadaan misalnya ya, di bagian furnitur, di bagian tukang cat, bangun gedung bank misalnya. Itu pekerjaan boleh. Kenapa? Karena tidak terkait secara langsung dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, yaitu bunga dalam hal ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi, bagaimana hukum bekerja di Freeport? Boleh posisi yang mana adalah posisi-posisi yang tidak terkait dengan sesuatu yang diharamkan. Maka kita detailkan satu-satu mana yang halal, mana yang haram. Ya, tapi tentu namanya bekerja itu hukumnya adalah mubah. Ya, bidang pekerjaan itu mubah, ijarah itu mubah. Maka dalam konteks mubah, Islam menganjurkan bekerjalah di hal-hal yang mubah yang memberikan manfaat lebih. Ya, kalau ternyata kita bekerja di Freeport memberikan manfaat kepada Freeport yang menyebabkan Freeport makin lama bercokol di Indonesia, ya sebaiknya tinggalkan meskipun itu bukan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan sesuatu yang diharamkan. Kira-kira begitu. Ya, insya Allah dengan kemampuan kita masih punya lapangan pekerjaan yang baik. Meskipun orang sekarang ini lagi sulit mencari pekerjaan, ya Ustaz Azhar. Barangkali begitu Ustaz Azhar ya. Iya. Mungkin nanti kita akan bahas ada kali di sini ya terkait dengan ada Aziratul Ajir. Nanti kita bahas lebih detail terkait dengan bagaimana hukum-hukum pekerja ini, di mana yang boleh, di mana yang tidak dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan berikan. Iya. Syukran San. Iya, kalau saya ada jawaban pencerahannya. Baik, Ya, terima sama-sama kasih. Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak, Pak Ustadz, Pak pula. Dari Pak Herman Basir maksud kami. Ini sepertinya masih ada kaitan dengan penjelasan Ustadz sebelumnya. Mohon diulang Ustadz, karena ini beliau bertanya kembali. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jalan umum yang dipakai untuk membangun tenda pesta seperti walimahan, pernikahan, sunatan dengan alasan dapat izin dari pemerintahan desa atau kelurahan setempat dan penggunaan jalannya dialihkan ke jalur lain. Apakah boleh? Nah, ini termasuk Ustadz, misalnya ada aksi simpatik, masiro. Ya, Nah, ini kan ya, hampir sama Ustadz. Gimana Ustadz ya, tanggapannya Ustadz? Supaya nggak fit ya, ini Ustadz. ya. Ini kan terkait dengan pemanfaatan fasilitas umum jalan. Seperti yang saya jelaskan, haram hukumnya kita menggunakan pemanfaatan itu untuk sesuatu yang lain dan menyebabkan pengguna pemanfaat yang lain itu terganggu. Ya. Jadi, bagaimana kalau ada seseorang menggunakan jalan umum untuk tenda, ya, pernikahan dan sebagainya? Maka ini termasuk memanfaatkan sesuatu yang bukan peruntukannya, hukumnya haram. Lalu bagaimana sudah ada izin pemerintah? Nah, kalau di dalam pandangan Islam, ya, di dalam kitab ini juga dibahas, pemerintah tidak memiliki hak untuk mengalihkan pemanfaatan milik umum menjadi milik pribadi, meskipun cuma beberapa saat saja, gitu. Ya. Jalan misalnya, dah jalan kita tutup, kita pakai untuk pribadi kan kira-kira gitu. Pemerintah nggak boleh memberikan izin begitu. Kenapa? Karena itu bukan hak pemerintah dan bukan wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah adalah menjaga agar kepemilikan umum itu digunakan sebagaimana mestinya. Itu, ya. Maka haram ya kita itu mengadakan pesta yang menyebabkan orang lain terganggu dalam konteks tidak bisa memanfaatkan itu. Kalau sekedar terganggu mungkin macet dan sebagainya masih bisa jalan. Ada memang apa namanya kalau itu faktor kesengajaan ya tentu
ada sesuatu yang apa menyebabkan kita berdosa, ya sama seperti tadi, meskipun kita maksiroh, aksi, demo dan sebagainya, niatnya bagus, tujuannya bagus untuk apa namanya, membela Palestina misalnya, tapi kemudian dengan cara menutup jalan, maka itu juga tidak diperbolehkan secara syar'i, ya apalagi permanen. Kalau nutup jalan sekedar untuk nyebrang, oke, kan biasa, karena nyebrang itu kan hak juga gitu. Tapi kalau ditutup guna untuk apa, aksi kemudian dialihkan, ya misalnya kalau di Bogor kemarin melakukan di Tugu Kujang, Tugu Kujang ditutup lalu dialihkan semuanya lewat Bondongan, lewat jalan baru, macam-macam gitu, yang menyebabkan orang lain merasa terganggu, maka aksi yang semacam itu tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada unsur keharuman yang dilakukan. Maka kan seringkali kalau kita melakukan aksi itu penting untuk menjaga itu, ya tidak boleh mengganggu jalan. Kalau lagi ada masyiroh gitu, jangan gunakan semua badan jalan. Kalau ada trotoar, gunakan trotoar. Kalau nggak ada trotoar, gunakan satu dua baris gitu. Kalau ternyata harus satu badan jalan, selalu sisakan untuk kendaraan lain bisa lewat dengan lancar gitu. Tidak boleh ada dua jalur itu yang kita pakai, tidak boleh. Ya, jadi prinsip-prinsip begini ini juga harus kita apa namanya, harus harus kita pahami, meskipun kita memiliki niat yang baik, pestakan niat yang baik, kemudian kita bilang sudah diizinkan pemerintah, tetangga juga sudah maklum, harap maklum aja itu kan misalnya begitu. Tapi tentu dalam konteks ini kita harus berpatokan segala sesuatu yang memanfaatkan kepemilikan umum menyebabkan orang lain tidak mampu untuk memanfaatkan itu, maka itu jelas sesuatu yang diharamkan, baik itu diizinkan atau tidak. Karena pemerintah dalam hal ini tidak memiliki hak untuk mengizinkan kepemilikan umum hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja. Meskipun yang dinikmati itu dalam beberapa jam, satu hari misalnya. Sama. Ya. Kan nggak boleh juga kita kasih konsensus. Hutan misalnya. Silakan itu hutan berikan hak HPH, tapi haknya sebulan saja ya. Tetap nggak boleh. Gimana kalau sehari? Ya tetap juga nggak boleh. Gitu. Sehari kemudian bapak selesai dapat gitu sehari. Tetap nggak boleh. Ya. Jadi mutlak hukumnya, tidak ada batasan-batasan, ya. Tidak ada pengecualian. Oh, untuk ini kan cuma sehari, kan cuma setengah jam, kan bisa dialihkan, kan ini dan sebagainya. Itu tidak ada pengecualian, karena pengelolaan milik umum ini sifatnya mutlak, harus dijaga, tidak boleh digunakan sehingga orang lain merasa terganggu atau tidak mampu memanfaatkan itu. Barangkali gitu, Pak Hirman. Memang kita harus hati-hati di sini, ya. Meskipun ini menjadi tradisi umum lah, banyak lah gitu, ya. Sama misalnya kalau ada meninggal, ada takziah misalnya, tetap harus kita jaga. Kalau itu jalan umum ya jangan sampai menyebabkan orang lain eh, masuk di situ, ya nggak bisa jalan, harus suruh muter lagi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Barangkali begitu, Ustaz Azhar. Iya. Ya. Masih ada waktu, Ustaz? Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, ada? Iya, ini kita pertanyaan dari saya, Ustaz. Oh, oke. Ini kan pertanyaannya seputar tentang pemanfaatan, Ustaz. Sejauh ini kan pertanyaan itu kan masih seputar atau penjelasan Ustaz seputar tentang pemanfaatan kepemilikan umum, kemudian ditambah nilainya menjadi ada peran tambahan industri di situ kita bilang. Nah, kita Ya, coba posisikan di konsumen, Ustaz. Kita ya, sebagai pemanfaatnya lah kita bilang, konsumennya, usernya kita bilang. Nah, jadi ya, bagaimana kita kalau misalnya lagi viral ada potongan video Ustadz yang mengatakan nggak boleh pakai gas 3 kilo, haram hukumnya. Ada pula hmm, kalau nanti berarti pakai BBM subsidi nggak boleh juga, khusus untuk orang ya, miskin, berarti orang kaya nggak boleh pakai. Nah, ini gimana ya, jadinya Ustadz terkait dengan ini, bahwa kan memang semua boleh kita manfaatkan, itu kan milik umum. Nah, boleh hmm, didetailkan nggak Ustadz terkait dengan ya, produk-produk kepemilikan umum yang ini hasil industri Ustadz? ya. Jadi begini, yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah sumbernya. Sumbernya ya, misalnya kita bicara gas. Ya. Gas itu yang milik umum sumbernya, bukan gasnya. Gitu. Ketika gas itu dieksploitasi,
berasal dari sumber milik umum, maka gas itu awalnya milik umum. Jadi dieksploitasi di dalam tandon-tandon awal, kilang-kilang dan sebagainya itu milik umum gitu. Ya. Namun gas itu kan pasti dimanfaatkan dong. Gitu. Ketika dia sudah dimanfaatkan, ya, dan terjadi perpindahan kepemilikan, gitu. Jadi kalau sekali lagi ya, saya ulang lagi, kalau sumbernya tambangnya itu nggak boleh mutlak dia sampai kapanpun tidak boleh diinikan. Tapi ketika dia sudah menjadi barang, gasnya, maka gas itu dimanfaatkan. Ketika gas itu dimanfaatkan, cara pemanfaatannya itu kan tergantung siapa yang manfaatkan. Bisa individu, bisa negara, bisa juga dimanfaatkan umum juga digunakan untuk perusahaan listrik negara yang milik umum misalnya, kan gitu. Ya. Nah, ketika dia digunakan untuk pribadi, kan ada proses di situ perubahan kepemilikan, ya. Dan itu satu hal yang wajar, gitu. Ya. Di zaman Rasul juga banyak terjadi kan, barang tambang ada, ya. Besi itu kan barang tambang gitu, di masa Rasul ada, dan besi bisa dimiliki individu. Nah, bagaimana proses terjadi perpindahan kepemilikan? Ah, ini nanti negara yang dia bertindak sebagai pengelola yang memiliki kebijakan. Boleh dengan cara dibagi gratis. Gitu. Ya, misalnya butuh semua nih. Bagi gratis saja setiap setiap rumah tangga dapat jatah eh, misalnya 10 kilogram per bulan misalnya. Gratis semua. Ya, karena kepemilikan umum ini adalah milik bersama, tidak memandang kaya dan miskin, maka orang kaya dan orang miskin semuanya dapat 10 semua, tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, kalau aturannya begitu. Negara juga boleh kemudian mengambil ini dan dijual aja per kilonya 20.000. Ya, hasilnya nanti dikembalikan untuk umum, digunakan untuk bangun jalan, digunakan untuk bangun fasilitas dan sebagainya. Kan itu. Ini prinsip dasarnya begitu. Jadi gas itu bisa menjadi milik pribadi dengan proses perpindahan kepemilikan yang dibolehkan juga oleh syar'i. Ya, boleh dengan proses jual beli, proses pemberian dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang khusus kepada pertanyaan tadi, gimana untuk gas 3,5 kilo yang itu diperuntukkan untuk orang miskin, ya, atau pertalite hanya untuk mobil-mobil apa namanya LGCC, ya, LGGC, ya, bukan mobil mewah misalnya. Menurut saya yang salah bukan konsumennya, yang salah yang buat kebijakan. Kenapa harus dibedakan? Uang gas itu milik umum, ya kan? Semuanya berhak. Jadi semua berhak untuk mendapatkan gas 3,5 kilo dengan subsidi. Boleh. Ya. Nah, kalau negara bilang, oh subsidinya ini salah sasaran. Karena kalau diberikan subsidi, maka gas itu akan dipakai untuk industri. Sementara industri itu penggunanya besar, ya kan? Dan milik pribadi. Oh, salah sasaran ini. Nah, kalau salah sasaran, maka negara harus juga memberikan apa kebijakan yang adil, bukan dengan cara disparitas harga. Yang miskin harganya sekian, yang kaya harganya sekian. Nggak tepat. Kenapa? Karena barang milik umum itu milik bersama baik kaya maupun miskin. Cara yang tepat gimana? Kalau mau gratiskan, gratiskan saja. Kalau mau bayar, bayar berapa saja. Harganya sama. Wah, nggak adil dong kepada orang miskin. Orang miskin butuh bantuan, orang kaya yang sudah nggak butuh bantuan. Kalau ingin bantu orang miskin, maka caranya bukan dengan memberikan hak kepemilikan umum secara berbeda. Haknya samain semua. Maka yang miskin itu gimana? Diberikan bantuan oleh negara dari sumber yang lain. Begitu, harusnya yang dilakukan begitu. Termasuk pertalite, ya boleh. Nggak berdosa, nggak haram hukumnya membeli pertalite. Ya. Mobilnya Alphard yang dibeli pertalite misalnya. Nggak haram, nggak berdosa. Kan itu subsidi. Subsidi itu nggak dosa. Subsidi itu boleh diberikan kepada orang kaya. Kan boleh.
Wong orang kaya aja boleh dapat zakat, masa subsidi nggak boleh? Kan gitu. Orang kaya kan boleh dapat zakat, ya. Orang yang apa namanya musafir gitu, ya, itu kan bisa jadi dia kaya, cuma dia kehabisan bekal di situ boleh dapat. Atau Horimin itu mungkin bisa jadi kaya gitu, ya, tapi nggak bisa bayar utang, ya. Maka dia atau Amil itu kan kaya, tapi bisa dapat dapat apa namanya dapat zakat. Nah, ini subsidi kan mestinya orang kaya pun berhak untuk mendapatkan subsidi. Jadi ini menjadi nanti insya Allah jika ada waktu kita coba diskusikan yang lebih praktis gitu. Bagaimana strategi subsidi itu yang benar gimana gitu. Apakah betul stigma yang mengatakan subsidi salah sasaran ya dan sebagainya. Gimana hitung-hitungannya? Barangkali nanti kita bisa diskusikan di mungkin forum yang lain setelah ini karena ini kan kita di kitab ini kan baru bicara tentang aspek normatif kan hukumnya. Kita belum mungkin bahas aspek praktisnya di dalam pengalaman kebijakan selama ini ya nanti akan kita kritisi dengan menggunakan hukum. Barangkali begitu Ustadz Azhar. Semoga bisa difahami. Kalau belum jelas nanti insya Allah kita akan Siap, detailkan di insya Allah. Oke, Ustaz, pertemuan alhamdulillah. yang lain. Ya, alhamdulillah. Eh, semua pertanyaan ini sepertinya sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Sepertinya juga tadi pertanyaan penutup, Ustaz. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, untuk closing statement sesi malam ini? Ya, jadi alhamdulillah malam ini kita bisa mengkaji satu topik terkait dengan kepemilikan umum. Memang pembahasan ini adalah pembahasan yang berkisar kepada kajian politik ya. Apa kajian ini juga tidak melulu nanti ketika khilafah berdiri gitu. Kajian ini juga bisa digunakan paling tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi yang terjadi sekarang ini ya untuk mengatasi persoalan-persoalan tentang pengelolaan kepemilikan. Insya Allah bukan menjadi ilmu yang baru amalkan di dalam kondisi kekinian saat ini juga baik dalam konteks individu pribadi ya maupun dalam konteks dakwah kita untuk kita sampaikan kepada yang lain. Barangkali begitu Ustaz Azhar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.